minum sangu. Itu apa sangubion ya? Ya itu pertama itu pernah sakit kan, terus kan kebas itu. Saya bilang sama menantu saya, kan dia orang ini kimia farma ya. Ini aja coba beliin sangubion. Kebas ya, kebas. Tapi agak hilang-hilang. Dan kebasnya kebas stroke, bukan kebas. Saya baca di internet ya untuk kebas juga emang. Iya. Nah, ini kebas biasa bukan kebas. Kebas ini kebas stroke dari otak, dari sumbatan di otak. Emang waktu saya periksa dokter nanya, dua-duanya kok yang kiri aja Pak? Yang kiri itu karena pernah stroke tuh Pak. Nah kalau kebasnya dua-duanya itu iya. bisa pakai itu. Karena stroke Pak, darahnya belum ini. Lancar. Tapi saya pernah loh Pak terapi orang stroke itu dua-duanya, kanan kiri. Jadi seluruh tubuh stroke semua. Ngomong juga susah. Pokoknya kanan kiri nggak bisa digerakin. Itu awal itu cuma asam lambung beliau itu, pensiunan polisi. Kena itu. Iya, di sini Pondok Kelapa Jalan Janur. Pak, ya lupa. Nah itu, tapi alhamdulillah cepet Pak. Tak terapi 4 bulan itu, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, 4 bulan. Pokoknya mau nggak mau harus gitu loh, nggak maksudnya sama keluarganya nggak boleh telat dikit aja domelin, telat harinya itu loh. Tak undur aja ngomel sih nggak, cuma dibilangin kenapa sih Pak De digonta ganti harinya, dong namanya repot Bu. Ya setelah gitu awalnya sakit asam lambung tuh udah tak bilangin, Pak, Bapak asam lambung, coba minum madu pahit, kan? Nggak mau, pahit kok suruh minum gitu kan? Ya benar, sebulan kemudian kena stroke kanan kiri. Terus stroke kanan kiri, gua ke rumah sakit, setengah bulan malah tambah nggak bisa ngapa-ngapain, miring nggak? Kok miring? Gerakin jari gini aja nggak bisa, kanan kiri nggak bisa. Nah, jadi udah terlentang aja udah. Klip aja ya. Ya kencing ya di tempat tidur pakai pespot. Itu pun jarang kencing katanya waktu itu. Iya. Nggak bisa dorong kali ya. Terus disedot. Nah setelah itu Pak di tempat tidur aja. Tak terapi alhamdulillah Allah paring. Bisa gerak, bisa miring, pokoknya bisa digerakin ini ya. Jari bisa digerakin, kaki bisa digerakin. Itu tapi sekarang bisa nyopir lagi. Sekarang umurnya udah 70 lebih. Kemarin ketemu di Samban itu, istrinya Samban. Iya, beli PD. Enggak, saya ke rumahnya waktu terapi. Beli PDO. PDO. Terus saya nanya, "Mana Bapak, Bu?" "Itu di mobil. Nyopir sendiri." "Iya." Tak tengok, "Pak, memang Bapak udah nggak punya duit?" Lah kata Pak De suruh semangat. Maksudnya, lah kalau nyopir sendiri kan semangat. Lah kalau kita punya sopir, kita merintah sopir nggak ada semangat. Bener-bener ini orang udah 70 lebih masih. Aduh, saya bilang itu tuh saya kaget malah. Masa Allah udah umur 70 lebih malah masih nyopir, katanya suruh semangat. Pak Marjo namanya, pensiunan polisi. Kalau ketemu saya tuh ngakak-ngakak, ketawa. Ketawa waktu katanya inget cuman gelap kulit, nggak bisa gerak sama sekali itu kanan kiri. Nah kalau orang-orang stroke kan separuh, itu dua-duanya Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Anak-anaknya juga udah pasrah. Gimana Pak? Udah ke dokter juga udah. Istrinya juga gitu. Nah, tapi kok bisa dua-duanya Bu saya? Nggak tahu. Terus suruh minum madu pahit itu,
madu Dayak Tempait, terus sama asam lambungnya sembuh, ya udah bisa gerak tadi. Sekarang udah bisa nyopir. Tahu sekarang udah 5 bulan ada Pak nggak ketemu. Saya kalau kesamaan kalau beli video ketemu. Tapi nggak turun, dia tuh kadang-kadang ya turun tapi kan yang beli itu selalu istrinya, yang turun beli video maksudnya. Coba tangannya diangkat ke atas Pak, terus ke atas aja gini. Coba jangan dibantu dulu, jangan dibantu. Kekuatannya sampai di mana? Ya, baru segitu ya. Itu udah pol. Nah itu udah kuat tuh. Nah kemarin kan belum kuat, udah mulai kuat Pak. Pas ini enak, malah kesini kan jalan. Sakitnya. Pak, cari ini. Pak turunin. Sekarang BAB-nya udah rutin belum Pak? Ya, ada yang 2 hari, kadang 3 hari. Oh belum tiap hari belum? Repot deh tiap hari juga. Jangan bilang repot. Ya repot orang gotong. Biar cepet sembuh kok. Pokoknya tiap hari terus bisa jalan gitu. Ntar bisa jalan lah, tidak loh. Optimis saja. Ya, waktu kapan tuh kan nggak ada anak-anak. Ya udah sama anak saya juga maksain aja pakai tongkat. Ya alhamdulillah. Kan dari kursi roda yang gotong klosetnya itu kan. Saya paksain pakai tongkat pelan-pelan. Yang penting ini bisa untuk pegangan nanti. Iya. Untuk megang nanti Bapak pegangan kursi roda itu loh, didorong itu pelan-pelan. Bapak jalan. Dulu saya tuh terapi di Pulau Jae tuh, tapi nggak tahu udah lama kayaknya udah meninggal ya ini. Saya udah sepuh juga. Itu jalannya pakai itu Pak, pakai kursi roda awalnya. Jadi dorong kursi roda, bukan dia naik kursi roda, tapi dia dorong kursi roda. Iya. Belajar di jalan gitu. Karena udah bisa jalan, bisa diri kan.
Kan otot di sini tuh kaku Pak. Nek sakit pan teriak, sakit menungai. Kesakitan ker. Menungai. Itu ya sakit panas. Ya kerokannya itu yang agak sakit. Rasa. Menengai. Saniki pan angkat-angkat. Angkat alon-alon mawon. Terus daplangke diparake teng kiri. Parake teng kiri mriki. Nah, diarahke. Tapi diarahke nggo njupuk irung. Nah, kowe panarahke nggih numuk rambut. Nah, terus dunggahke mleh. Nah, niku mengki sing marake cepet sehat, normal. Jadi diusahake nggo digerakke nggo apa lho, nggo jukuk apa, nggo jukuk irunge, nggo jukuk apa, rambut. Nah, niku mengki sesuk enak. Termasuk kaki juga gitu, Pak. Diangkat. Memang ya sakit, awalnya sakit, berat. Nah, engko sesuk enteng Allah paring iso mlaku normal. Yang penting ada kemauan pasti ada jalan. Wis dan begini baik. Wis komat bareng. Waktu cepat miring dikit. Dikit aja, Pak. Miring. Nah. Satu dulu terapi di mana ya, di Tebet, orang stroke. Jadi kepala leher ini tak pegang, nggak boleh anak-anaknya. Saya bilang batin, wah kalau lehernya nggak boleh dipegang gimana sembuhnya, saya gitu kan batin. Tapi saya nggak Kehormatan apa ya, pokoknya nggak tahu. Katanya kalau orang stroke kepalanya nggak boleh dipegang gitu katanya gitu, bukan masalah kehormatan. Kayaknya leher ada yang bilang leher nggak boleh dipegang. bahaya. Tapi semua yang tak terapi lehernya malah cepat sembuh. Allah paling, ya paling nggak sembuh normal banget sih. Ya kayak sebelumnya enggak, tapi paling nggak bisa lari-lari gitu loh. Kayak itu Pak John yang di itu Sumber Harta itu malah lehernya tak kerokin. Sekarang udah bisa parkir lagi. Udah setahun nggak pernah kambuh. Soalnya leher ini penting, durut, yang penting durut ke bawah bukan durut ke atas. Kalau durut ke atas memang nggak boleh. Tapi kalau ke bawah ini, lah ini supaya oksigen itu bisa masuk ke otak, lancar. Jadi bisa buang sumbatan yang di otak tadi. Tapi kalau nggak boleh diurut lehernya, bingung saya malahan. Cuman kaki doang. Betul sampai sekarang nggak itu Pak yang di Tebet tuh. Saya nggak boleh dipegang. Nah, kalau saya itu malah banyak kan tak pijet semua. Pijetnya nggak kenceng toh Pak ini. Kan cuma diusap-usap doang. Jangan melancarkan peredaran darah aja.
Jadi tangan udah agak mendingan ya Pak ya? Iya. Kuat. Tangan udah kuat. Sekarang tengkurap Pak Ji.